Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian online GBI Kebon Jeruk. Oleh sebab itu kita ingin memulainya di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada, kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar firman Tuhan. Kami berdoa biar kiranya di sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka buat Tuhan, menyanyikan kebesarannya buat setiap hidup kita. Sama-sama suarakan haleluya. Haleluya, kau besar, kau ajaib Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berkat-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan, amin. Sama-sama kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allahku sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu, katakan, diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, Tuhan sediakan berkat melimpah buat setiap kami Tuhan, yang tak pernah kami pikirkan ya Tuhan, amin. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allahku sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama angkat tanganmu dengan iman. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya, haleluya. Mari sorakan haleluya. Shalom saudaraku, kita sama-sama mau mengucapkan Pentakosta yang ketiga, dimulai hitungan yang ketiga, 2, 1.
Pentakosta yang ketiga, pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu yang mengalir setiap hari di sepanjang hidup kami Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau katakan kami perlu Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada sumber kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru Tuhan. Kau sanggup Tuhan mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami selalu berserah dan berharap kepadamu Tuhan. Kami terus mau cari wajah Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada suatu sukacita, ada satu damai sejahtera yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang tahu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sambil mengangkat dua tanganmu katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, ya Rama Pasyanda, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu memulihkan keadaan kami. Oh, kami butuh Engkau. Kami butuh Yesus. Haleluya. Oh, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Karya-Mu luar biasa. Rancangan-Mu indah bagi kami. Oh, rancangan. Haleluya. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. 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 Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati saudara katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan.
perlukan Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlukan Tuhan. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Sebab namamu besar Tuhan, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab namamu besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Yesus, tiada seperti Yesus. Give the glory to Jesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat,
penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman yang kami dengar memberkati kami. Firman yang kami dengar menyembuhkan kami, memberi jalan keluar atas masalah yang kami hadapi, dan menjawab doa-doa kami. Bapa,
Engkau sudah urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman. Dan kami semua yang mendengarkannya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, tetap sukacita. Tetap mengalami berkat-berkat Tuhan. Sekalipun hari ini engkau beribadah di rumah dan menyaksikan tayangan ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, apa yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita hari ini? Apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita hari ini? Tentunya simak dengan baik, pasti dalam setiap firman yang kau dengar, ada satu kata, ada satu kalimat, dan itu adalah jawaban dari Tuhan atas masalah yang kau hadapi hari ini. Firman Tuhan, buka sama-sama Alkitabmu di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. Kita bisa belajar firman ini pelan-pelan, nikmati terus berkatnya lewat firman yang sebentar kita akan dengar bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Ini cerita yang familiar, ini cerita yang sudah sangat terkenal. Tapi stop, jangan ambil kesimpulan dulu. Sebab Tuhan mau bicara dari sisi yang beda. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jemaat yang dikasihi Kristus, masalah yang dihadapi oleh janda ini apa? Ya betul, suaminya meninggal. Tapi setelah itu, apalagi yang dihadapi oleh janda ini? Ya, ternyata sepeninggalan suaminya, dia tidak mewariskan sesuatu yang bisa dijual atau sesuatu yang bisa dijadikan uang. Tapi suaminya mewariskan hutang. Ini kalau dalam istilah itu ya, sudah jatuh ketimpa tangga. Hutangnya dikit atau banyak? Banyak. Seharga 2 orang anaknya. Janda ini mengalami sesuatu yang mungkin sangat berat. Hutang yang harus dibayarkan. Tapi puji Tuhan, janda ini datang kepada alamat yang tepat. Yaitu siapa? Elisa. Siapa Elisa? Abdi Tuhan. Nabi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada zaman dahulu, kalau orang disebut Nabi Tuhan, itu bukan orang sembarangan. Sebab yang memilih dia Tuhan sendiri. Dan Nabi Tuhan itu menyuarakan suara Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Nabi ini, itulah yang dimau oleh Tuhan. Dan janda ini datang pada alamat yang tepat. Dia ceritakan semuanya. Bahwa ternyata suamiku meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hidupnya tertekan. Dia datang pada alamat yang tepat. Dan alamat yang tepat itu memberi jawaban yang tepat. Haleluya. Kalau engkau datang pada alamat yang tepat, engkau mendapat jawaban yang tepat. Hari ini, engkau sudah mendapatkan jawaban yang tepat. Karena apa? Engkau datang pada alamat yang tepat. Jawab Elisa kepadanya, ayat 2. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Elisa ketika mendengar curhatan dari janda ini, Elisa nanya, terus aku bisa buat apa? Aku bisa nolong apa? Mungkin Elisa terdiam sejenak, lalu lanjut bertanya, apa-apa yang kau punya di rumah? Janda ini bengong ketika Elisa tanya, apa-apa yang kau punya di rumah? Mungkin sambil ngomong dalam hati, ini gak tahu ya ini ya Nabi Tuhan ini. Sudah dibilang gak punya apa-apa, utang banyak. Lalu terlintas, dia ingat, dia punya sesuatu, tapi mungkin ini tidak sebanding kalau dijual dengan hutang yang dia miliki. Lantas janda ini menjawab, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi dia ngomong gak punya apa-apa Tuhan, hanya buli-buli berisi minyak. Buli-buli di Israel itu satu wadah memang untuk minyak atau untuk anggur. Dan ini sedikit sekali. Ya 1 liter atau 1,5 liter begitu. Karena ini tempatnya tidak besar. Ya. Jadi dia ngomong, buli-buli berisi minyak. Ketika Elisa mendengar jawaban dari janda ini, dia tangkap sebagai satu kesempatan untuk membuka mujizat Tuhan. Kalimat selanjutnya, wow, dahsyat, luar biasa, luar biasa. Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Tuh. Kadang-kadang berkat Tuhan diawali dengan sesuatu yang harus kita kerjakan. Abdi Tuhan, hamba Tuhan tadi berkata, mintalah bejana-bejana, bukan pinjamlah. Nanti kalau pinjam nambah lagi hutangnya. Makanya Abdi Tuhan berkata, mintalah. Untuk meminta bejana kepada tetangga-tetangga. Coba kita belajar sebentar tradisi orang-orang di Timur Tengah. Ya, bukan hanya di Israel, tapi di seluruh Timur Tengah. Bejana ini kira-kira isinya bisa diisi dengan 4 sampai 5 liter minyak, anggur gitu. Dan bejana di sana itu adalah benda yang sangat penting. Tidak mungkin dibagi-bagikan dengan sembarangan. Saya kasih gambaran kalau di Indonesia ini mungkin seperti galon air gitu, galon. Ya, yang air mineral tuh yang untuk kita minum gitu. Itu kan nggak mungkin dibagi sembarangan. Nah, kalau engkau mau mendapatkan mujizat, ada harga yang harus kau bayar. Nabi ini memerintahkan kepada janda itu, mintalah. Wah, ini perkara susah. Sekarang tergantung mau atau enggak. Tapi puji Tuhan, janda ini dan anaknya. Berapa tadi anaknya? Iya, 2 orang. Dia mungkin datang ke tetangganya dan mulai mengetok pintu. Bolehkah saya minta bejana? Mungkin tetangganya kaget. Hah? Bejana? Mungkin ada yang beralasan, aduh maaf ya, bejana saya tinggal 1. Saya masih pakai untuk menampung air. Baik Bu, mungkin dia pindah ke tetangga yang lain. Ya ketok pintunya. Tok 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 tok. Buah semangka, buah kedondong.
buka dong. Lalu dari dalam ada balasan pantun juga. Buah semangka beri di ciluar. Siapa di luar? Waktu dibuka pintu, mungkin anaknya harap-harap cemas. Mau ngasih bejana enggak ya? Bolehkah kami minta bejana? Puji Tuhan, ternyata tetangga-tetangga orang-orang ini berbaik hati. Akhirnya terkumpullah bejana-bejana itu. Dibawanya pulang. Dan kalimat selanjutnya. Ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Sekarang mempraktekkan perintah yang kedua. Yang pertama sudah minta bejana-bejana dan puji Tuhan berhasil. Sekarang yang kedua, ini diperlukan tindakan iman yang sungguh-sungguh. Dia bilang sama anaknya, dekatkan bejana ini nak. Lalu janda ini mulai menuangkan buli-buli yang berisi minyak itu. Dituang dan dahsyat. Janda dan kedua orang anaknya dibuat tercengang dengan caranya Tuhan memberkati mereka. Sementara puli-puli itu dituangkan ke bejana. Bejana terus diisi oleh minyak yang berasal dari puli-puli tadi. Mengalir terus. Dan akhirnya penuh. 1 bejana penuh. 2 bejana penuh. 3, 4, 5. Semua. Sampai semua bejana yang dia punya penuh dengan minyak-minyak itu. Haleluya. Kenapa? Karena janda ini datang pada alamat yang tepat. Dan yang kedua, janda ini melakukan perintah Tuhan lewat Nabi Elisa yang harus dia kerjakan. Jemaat yang Tuhan kasihi, beberapa bulan ini ya, ketika terjadi masa-masa PSBB hampir di seluruh Indonesia. Awal-awalnya senang banget waktu PSBB. Saya masih ingat waktu itu ibadah terakhir itu tanggal 15 Maret 2020. Nah, minggu depannya sudah gak ada ibadah lagi. Ibadah online. Saya sama anak-anak senang karena saya ini jarang di rumah. Apalagi hari Minggu. Wah, jarang banget. Nah, waktu saya memberitahukan kepada anak-anak minggu depan, hari Minggu, Papa seharian ada di rumah. Wah, mereka girang. Yeay. Tapi kita nggak bisa keluar rumah. Karena apa? Harus stay at home. Oh iya ya Pak. Akhirnya oke, tenang. Kita ibadah di rumah. Habis ibadah makan bareng. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sudah mulai tuh. Di rumah terus. Ya. Memang badan jadi putih. Karena gak kena sinar matahari. Tapi lama-lama kok, ya ampun. Di rumah terus ya. Dan mulai tuh tetangga-tetangga saya melihat. Mulai pada khawatir. Karena apa? Mereka gak kerja. Saya keluar dari rumah setelah 3 minggu dalam kurung. Di rumah saja. Saya keluar ketemu dengan tukang becak. Tukang becak ngelihat saya. Dia berharap sekali saya naik becaknya. Dan dia mendapatkan uang. Waktu saya dekat, saya tanya. Pandangan Bapak ini kok penuh dengan pergumulan. Iya Pak, kenapa? 3 minggu gak ada yang naik becak saya. Kok gitu? Kenapa? Bayangkan, semua orang tinggal di rumah. Gak ada yang keluar rumah. Setelah 3 minggu baru saya lihat Bapak nih. Dia tunjuk saya. Hah? Bapak mau naik becak saya enggak? Bolehlah. Saya naik becaknya. Kemana Pak? Keliling-keliling aja udah.
muter-muter. Muter-muter Depok. Saya bilang sama tukang becaknya, muter-muternya 6 kali aja ya. Jangan 7 kali. Kenapa Pak? Kalau 7 kali roboh nanti. Kayak tembok Yeriko. Setelah selesai saya turun, saya kasih uang. Dia sujud seperti menyembah saya. Sambil berkata, terima kasih Pak. Waduh, ternyata apa yang dialami oleh tukang becak ini mirip-mirip apa yang dialami oleh janda tadi. Apa? Kehabisan harta. Dan ini ternyata bukan hanya 1 orang, 2 orang. Setiap saya menjumpai orang-orang, mereka curhat yang sama. Bahkan maaf ya, ada 1, 2, 3 jemaat yang telepon saya. Pastor Hari, Pak Pendeta Hari, apa kabar? Baik, saya bilang. Pak Pendeta, boleh nggak tolongin saya? Karena benar-benar Pak Pendeta, saya mengalami PSBB. Ya iya, semua orang PSBB. PSBB saya beda Pak Pendeta. Apa? Pemasukan saya babak belur, kata dia begitu. Wah, saya ngomong stop, jangan ngomong gitu. Kalau saya juga PSBB. PSBB-nya Pak Pendeta apa? Pandang salib, berkat berlimpah. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut ya. Terus orang ini bilang gini, Pak Pendeta, bisa tolong saya enggak Pak? Tolong apa? Aduh, masa-masa seperti ini Pak, saya perlu uang. Terus saya tanya, seperti Elisa nanya janda tadi, apa-apa yang kau punya di rumah? Puji Tuhan dia jawab, buli-buli berisi minyak. Gak punya apa-apa Pak Pendeta. Terus punya keahlian gak? Istri saya sih jago masak. Boleh sekarang masak. Kita kasih uang sedikit, suruh masak. Dan ternyata masaknya enak. Ayo mulai promo ke tetangga-tetangga. Akhirnya dia jualan lewat online. Doh, tenang. Masa-masa seperti ini Tuhan berkata, apa-apa yang kau punya di rumah pasti ada. Saya main sama istri, terus disuguhin seperti arem-arem gitu. Apa sih arem-arem? Lontong gitu ya. Makan nih. Terus istri saya nanya, ini siapa yang buat? Tuan rumahnya bilang, istri saya Pak. Wah, enak loh. Coba kamu bikin. Terus nanti saya promoin. Maksudnya kita jual lewat online. Oh, gak mungkin lah Pak. Jangan bilang gak mungkin. Akhirnya dia kasih, kita jual. Dan puji Tuhan, dengan jualan arem-arem itu, dia bisa hidup sampai hari ini. Dan memberkati banyak orang. Apa-apa yang kau punya di rumah. Mungkin kau bengong, gak pinter masak, gak bisa buat makanan. Ada juga teman yang datang. Pasti ngomongnya begitu karena mereka lihat postingan saya. Saya suka bagi-bagi hampir tiap hari. Bagi-bagi makanan, bagi sembako. Ke pemulung, ke anak-anak jalanan, ke tukang ojek. Dan mereka lihat kami, lalu mereka beranggapan, wah Pak Hari pasti punya uang banyak. Maaf, saya harus kasih tahu. Saya berbagi bukan karena saya kelebihan harta. Saya berbagi karena saya tahu bagaimana rasanya kekurangan. Datang lagi anak muda, Pak Pendeta, bisa kasih kerjaan gak? Sama pertanyaan saya, apa-apa yang kau punya di rumah? Gak punya Pak, dulu sih pernah kursus. Kursus itu Pak bersihin AC. Masih bisa sampai sekarang? Masih Pak Pendeta. Oke, alat-alat punya? Punya Pak Pendeta. Saya bilang,
saya promokan kamu. Nomor WhatsApp masih sama dengan yang kemarin? Masih Pak Pendeta. Saya hubungi teman-teman. Kalau mau bersihin AC, isi freon, tolong hubungi nih, nomor ini. Dan puji Tuhan, satu hari dia membersihkan AC bisa 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Jadi hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Apa-apa yang kau punya di rumah. Untuk menerima mujizat, memang ada yang harus kita kerjakan. Ingat Petrus, waktu dia malam-malam cari ikan, sampai pagi gak dapat seekor pun. Lalu perahunya dipinjam oleh Yesus. Setelah selesai Yesus pinjam perahu, apakah Yesus langsung berkata, "Simsalabim, ada ikan di perahumu"? Enggak, tapi Yesus memerintahkan Petrus, "Tebarkan jalamu." Apakah ketika 5.000 orang laki-laki yang mendengarkan khotbah Yesus dan hari itu muridnya mengingatkan, "Guru, suruh mereka pulang karena mereka lapar." Lalu Yesus berkata, "Kamu yang harus kasih makan." Waduh, roti dengan harga 200 dinar gak cukup untuk mereka, sekalipun makan dengan potongan-potongan kecil. Lalu Andreas berkata, "Ada sih anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawa ke sini rotinya." Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Apa-apa yang kau punya di rumah. Saya gak pinter Pak Pendeta. Saya gak bisa, gak punya keahlian apa-apa. Saya lihat dia datang ke rumah saya bawa motor. Ayo, motormu bisa dipakai untuk jadi alatnya Tuhan. Dijual Pak? Bukan. Saya lihat di komplek kamu ibu-ibu tuh pada beli sayuran pagi-pagi. Sementara tukang sayur gak boleh masuk. Nah, caranya bagaimana? Tolongin mereka. Kamu kumpulin tuh ibu-ibu tuh yang mau belanja sayuran. Terus kamu antar ke rumah-rumahnya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Apa-apa yang kau punya di rumah, Tuhan bisa pakai itu menjadi sarana mujizat terjadi atas hidupmu. Lalu yang dahsyat lagi, setelah janda ini melihat bejana-bejana yang dia punya penuh semua dengan minyak, ini yang dia lakukan. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Dahsyat kan? Kalau engkau datang pada alamat yang tepat, maka alamat yang tepat itu memberi jawaban yang tepat. Hari ini engkau sudah datang pada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Dan engkau mendapatkan jawaban yang tepat. Setelah dia mendapatkan berkat, ibu ini ingat siapa yang menjadi saluran berkat. Siapa tadi? Abdi Allah. Anaknya mungkin bilang begini, "Ma, ayo jual langsung, Ma. Jual langsung minyak-minyak ini. Terus beliin aku handphone ya, Ma. Beliin aku mainan ya, Ma." Mamanya bilang, "Stop. Ini berkat dari Tuhan." Kita harus nanya lagi kepada abdi Allah itu. Ini keren. Dan abdi Allah itu memberi jalan keluar. Jual minyak-minyak itu. Bayar hutangmu, hiduplah dari lebihnya. Santai kan? Oh. Banyak orang percaya hidupnya sok-sokan, padahal dia harus punya tanggungan banyak. Dia jual minyak itu, dia bayar hutang,
dan dia hidup dari lebihnya. Apa yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini? Ini masa-masa PSBB kayak begini. Semua orang mengeluh dengan curhatan yang sama. Mayoritas, bukan semua sama. Kebanyakan orang mengalami hal yang sama. Apa? Puji Tuhan kalau engkau masih bisa bekerja. Ada orang-orang yang harus putus hubungan kerja. Puji Tuhan kalau engkau masih menerima gaji dari kantormu walaupun gak penuh. Syukuri. Dan jangan lupa, ada bagian Tuhan yang harus kau kembalikan. Janda ini telah melakukan hal yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau hari ini Tuhan berkata apa-apa yang kau punya di rumah, coba periksa kembali. Kadang-kadang ya, Tuhan sudah jawab doamu lewat apa-apa yang kau punya di rumah. Tapi kau gak ngeh, kau gak sadar. Jemaat yang dikasihi Kristus, coba renungkan kembali. Jawaban doa itu sudah ada. Maksimalkan itu. Wow, ketemu dengan orang-orang yang dahsyat. Ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan mujizat Tuhan. Hari ini dengar. Engkau sudah terima jawaban dari firman yang dahsyat hari ini. Saya yakin setelah peristiwa ini, maka janda ini dan anak-anaknya tidak bisa diam. Dia cerita kepada orang-orang tentang mujizat. Tentang mujizat. Dia jalan lebih, mukanya lebih bersuka cita. Ya. Enggak lagi penuh dengan beban. Sebab apa? Dia datang pada alamat yang tepat. Jemaat, pergumulan apa yang kau hadapi hari ini? Mungkin istri udah tengok suami sekarang. Suami tengok istri. Tengok-tengok kan? Anak mungkin pada saat dengar khotbah ini, dia menatap wajah papa mamanya sambil mungkin berkata, apa-apa yang kita punya di rumah, Pak. Satu lagi teman saya, dia punya warung kopi yang keren. Sebelum masa-masa pandemi ini, dia buka di satu tempat di daerah Jakarta Pusat. Pada masa-masa pandemi, terutama pada masa PSBB, tutup 2 bulan, 3 bulan. Tapi kontrak harus bayar. Lalu dia bilang gini, ya tolonglah, pengertian. Tapi yang punya ruko gak mau ngerti. Harus bayar penuh, Pak. Karena kami harus bayar ini, bayar itu. Nah akhirnya putus. Dia telepon saya, Pak Pendeta, dia ceritakan masalah itu. Terus saya bilang, semua alat-alat masih oke. Masih oke, Pak Pendeta. Cobalah kamu cari tempat di pinggiran Jakarta. Yakin Pak Pendeta? Yakin. Karena apa yang kau jual ini sedang digemari oleh banyak orang. Minuman, kopi. Dan akhirnya puji Tuhan, dia ikuti apa yang saya sarankan. Dia buka warung itu di pinggiran Jakarta, dekat-dekat Bogor. Pas masa-masa dia dapat tempat itu, dia panggil saya, doain tempat ini Pak Pendeta. Jangan doain, kita doa bareng-bareng. Itu masalahnya. Kadang-kadang kita ini suka minta, tolong doain ya. Tapi yang minta tolong ini gak doa. Ya, kita doa bareng-bareng. Saya suruh dia berdoa. Apa yang kau inginkan, minta kepada Tuhan. Karena kau datang pada alamat yang tepat. Dan akhirnya 2 minggu kemudian setelah kami doa, dia langsung pembukaan itu. Undang teman-temannya. Wah, semua orang bilang keren tempatnya. Bagus. Waduh, ini berkat Tuhan. Ini pasti akan laris. Wah, doa teman-temannya itu yang menguatkan dia. Dan ketika kami doa bareng-bareng, selesai. 2 minggu yang lalu, saya sama istri naik motor. Wah, kadang-kadang
saya pengen naik motor gitu ya sama istri. Karena kalau saya naik motor sama istri di belakang, saya di depan. Dia pegangan saya kuat sekali. Waduh, ini mengingat masa-masa pacaran dulu. Saya lewat depan kafenya teman saya itu. Saya berhenti sebentar, saya nengok ke kanan. Sudah dipasang seperti apa namanya itu, tenda di depannya. Terus saya lihat meja kursi udah tambahan banyak sekali. Ya, dan saya telepon dia. Waduh, semakin luas ya tempatnya. Puji Tuhan Pak Pendeta. Waduh, ternyata benar ya. Sekalipun di pinggiran tempatnya. Tapi kalau Tuhan mau memberkati, dimanapun Tuhan pasti bisa berkati. Makanya saya bilang, apa-apa yang kau punya di rumah, maksimalkan itu. Jangan batasi kuasa Tuhan dan nikmati berkatnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, pergumulan apa yang kau hadapi hari ini? 4 bulan mungkin kau sudah berdoa, menunggu, menanti pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan jawab. Karena engkau sudah datang pada alamat yang tepat. Engkau sudah melakukan firman seperti yang Tuhan perintahkan hari ini. Maksimalkan apa-apa yang kau punya di rumah. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin engkau seorang ibu, seperti apa yang kau baca hari ini di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Mungkin kau hidup sendiri dan harus menghidupi anak-anakmu. Engkau bingung. Kau hampir putus asa dengan keadaan ini. Dengar baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau sudah datang pada alamat yang tepat. Dan alamat yang tepat itu memberikan jawaban yang tepat. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Yesus. Dia bisa memaksimalkan dari apa yang kau punya hari ini. Berserah. Dalam nama Yesus. Engkau yang mengangkat tangan hari ini. Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan sedang memulihkan keluargamu. Tuhan sedang memulihkan keadaanmu. Biarkan air mata itu mengalir. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat tangan-tangan yang terangkat itu Tuhan. Lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Yang hari ini mungkin mereka sudah hampir putus asa. Tapi firman-Mu menguatkan. Firman-Mu menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Yesus berikan kelegaan. Yang hilang harapan, Yesus berikan harapan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi atas hidupmu. Terima, nikmati berkat-Nya, dan jadilah berkat. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Bapa yang baik, firman ini tertanam dalam hidup kami. Berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Buahnya menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Orang-orang yang diberkati berkata, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tentunya saya percaya setiap kita yang telah menerima kebenaran firman Tuhan dalam apa yang telah disampaikan boleh menjadi rema dan menjadi berkat bagi setiap kita untuk lebih lagi kita mencintai mengasihi Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri daripada ibadah kita hari ini
Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Secara manis kami boleh dibentuk, kami diajar, kami dididik, kami diingatkan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau terus Bapa yang memimpin seluruh kehidupan kami, supaya kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengikuti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi suratan terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan, atas apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan dan Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu dalam ibadah hari ini. Kau memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pelayanannya Tuhan. Memberkati seluruh bagian kehidupannya. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini ada di rumah-rumah Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan terus mencurahkan berkat kasih karunia-Mu secara sempurna atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Karena setiap kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Apapun Tuhan menjadi pergumulan dari setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami sungguh-sungguh mendekatkan diri kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan, Tuhan akan memberikan keteguhan bagi kami. Bahkan berkat dari surga Tuhan sediakan secara sempurna bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau memulihkan setiap keadaan keluarga lepas keluarga yang ada. Yang sakit Kau sembuhkan demi nama Yesus oleh kuasa darah-Mu. Setiap yang lemah, setiap yang sakit disembuhkan. Dan apapun persoalan-persoalan yang terjadi, yang dihadapi Tuhan dalam kehidupan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan untuk segala sesuatunya boleh diselesaikan dengan caranya Tuhan. Yang terbaik yang datang dari Tuhan, itu yang kami terima dan kami percaya kami telah menerimanya secara sempurna. Terima kasih Bapak yang baik, yang memberkati kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Biar berkat anugerah keselamatan kasih setia Tuhan terus memimpin hamba-Mu ini Tuhan. Semakin lagi Kau pakai secara luar biasa. Pengurapan Tuhan terus ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Visi-visi yang baru datang dari Tuhan. Tuhan yang terus berbicara atas hamba-Mu ini Tuhan. Supaya melalui apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, boleh terus disampaikan bagi setiap kami, boleh diinformasikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh anak-anaknya Tuhan secara rohani, boleh semakin mengerti apa yang menjadi isi rancangan dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Memberkati juga kesehatan daripada hamba-Mu Bapak Niko, demikian juga memberkati keempat wakil yang terjadi sinergi yang indah Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, baik Pak Niko bersama empat wakil yang menjadi alat Tuhan yang luar biasa Tuhan, untuk memberkati banyak jiwa-jiwa di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih memberkati juga keluarga daripada keempat wakil daripada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk karyawan kami, seluruh gembala jemaat GBI Wisma KR tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Totong bersama dengan istri dan anak mantu dan cucu-cucu semuanya Tuhan. Berkat anugerah keselamatan pertolongan dari Tuhan yang sempurna turun atas setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan, melalui apa yang Tuhan telah taruh atas hidupnya Tuhan, supaya Kau pakai lagi Tuhan, hikmat-Mu terus menyertai dia, memberkati kesehatannya, memberkati kesehatan keluarganya, tutup bungkus keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, pagari benteng dan pasukan tentara surga Bapa, keluar masuk mereka dimanapun mereka berjalan dan melangkah, tangan Tuhan yang gagah perkasa yang akan terus memimpin dan menuntun seluruh kehidupan keluarga dari Bapak Gembala kami Tuhan tempat ini. Tuhan juga memberkati juga usaha dan pekerjaannya, dimanapun Tuhan percayakan untuk membawa setiap karyawan-karyawan yang ada dan setiap perusahaannya Tuhan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati juga Tuhan wakil gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Michael Aung bersama dengan istri dan anak-anaknya dan mantu. Tuhan berkati dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan yang mereka kerjakan dalam Engkau Tuhan, buat berhasil dan semakin lagi Tuhan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap dari hamba-hamba-Mu, setiap yang melayani pada hari ini. Berkat Tuhan juga boleh mengalir atas setiap kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan Tuhan, melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengasihi Indonesia Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan lebih mengasihi bangsa kami Tuhan. Hati Tuhan ada atas bangsa ini, hati Tuhan ada atas Indonesia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya kasih kemurahan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi bangsa ini, pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan, khususnya Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa ini. Engkau yang akan memberikan
pertolongan bagi bangsa ini sehingga bangsa ini boleh terbebas, lepas dan bersih dari pandemi COVID-19 Tuhan. Di setiap provinsi, kota, kabupaten, semuanya Tuhan. Demi nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi di mana-mana. Dan setiap orang yang mengalami sakit Tuhan, yang saat ini ada di rumah sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Demi nama Yesus, juga para dokter, suster Tuhan yang ada di garda depan, kami berdoa demi nama Yesus Tuhan. Tolong setiap mereka, mampukan mereka, jaga, lindungi mereka, dan supaya mereka boleh Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menolong setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan khususnya karena pandemi COVID-19. Berdoa juga ada pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, wakilnya Tuhan, para menteri kabinet yang ada, aparat militer, kepolisian, dan seluruh pejabat-pejabat dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan, tolong mereka berikan hikmat, pengertian dari Tuhan, roh takut akan Tuhan ada menguasai hidup mereka, supaya dengan hikmat dari Tuhan mereka boleh menjalankan keputusan-keputusan yang tepat, yang sesuai dengan Tuhan hendaki bagi bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sungguh-sungguh tunduk dalam otoritasnya Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dipenuhi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan yang terus terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia hebat, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami mengakhiri daripada ibadah kami hari ini, kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan sekedar kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.